Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan judul yang sangat menarik sekali, yaitu Pinjol Solusi Sesaat Berakhir Melarat. Hati-hati. Nah, kita masih di segmen tanya jawab pemirsa, segmen 4. Sudah ada dua jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan Ibu Dwi Mulyani terlebih dahulu. Silakan Ibu Dwi, boleh berdiri. Mau curhat, bagaimana melunasi pinjol atau gimana? Hati-hati Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mulyani dari Masjid Ubah 9 Al-Muhajirin. Setiap muslim pasti kepingin pergi haji atau minimal umroh. Keinginan itu biasanya terkendala oleh ketidakadanya dana. Bisa jadi kita tergiur dengan iming-iming dana pinjol. Pertanyaan saya Habib, Ustadz, bagaimana hukumnya jika haji atau umroh itu dibiayai dari pinjol? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada titel baru loh Bu, Haji Pinjol. Silakan Habib. Izin Ustaz Rendi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Saya ingin pertama bicara adab orang meminjam dalam Islam, ya. Jadi adab orang minjem itu ada adabnya dalam Islam. Yang pertama adalah hendaknya punya kemampuan untuk melunasi pinjaman. Itu kalau kita minjem sama orang nih, ya. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang pertama dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian punya perjanjian dengan orang, apakah itu transaksi atau segala macam, penuhi janji itu. Satu, kalau kita nggak punya kemampuan untuk membayar, jangan minjem, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, adab orang minjem itu adalah hendaknya dia sungguh-sungguh bisa melunasinya sebelum dia meninggal. Bib, kenapa harus seperti itu? Kalau kita mati dalam keadaan berhutang, maka kita nggak bisa masuk surga walaupun kita mati syahid. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, apakah orang yang mati syahid itu masuk surga?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Naam, benar." Terus orang itu pamit pergi. Setelah baru agak jauh dipanggil lagi sama Rasulullah SAW. Tadi nanya apa? Apakah orang mati syahid itu masuk surga? Kata Rasulullah SAW, benar, kecuali dia punya hutang. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita minjem itu punya adab. Ya. Adabnya yang pertama bisa balikin. Kalau enggak nanti enggak bisa masuk surga. Yang kedua, kalau dia meninggal di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu enggak disolatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul itu kalau mau nyolatin orang meninggal nanya dulu. Ini punya si fulan punya hutang enggak? Oh, punya ya Rasulullah. Sudah dibayar belum? Sudah. Baru beliau jadi imam salat untuk salat jenazah. Kalau misalnya belum, ya ditanya, ahli warisnya bisa bayar nggak itu? Oh iya, kami tanggung. Baru beliau sholatin. Kalau nggak, ditanya lagi, ada yang lain yang mau nanggung hutangnya nggak? Kalau semua nggak ada yang bayar, Rasul tidak nyolatin. Dipersilahkan sahabat, beliau pergi. Ngerinya orang berhutang. Yang ketiga, ya, ketika kita berhutang itu nggak bisa dibayar di dunia, dibayar di akhirat dengan pahala kita. Kalau pahalanya masih ada. Kalau pahalanya udah habis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dosa orang itu dilemparkan sama kita, ya. Nah, jadi adab-adab kita minjem itu sebelum minjem kita ngerti dulu apa etikanya kita minjem. Yang keempat, ya, orang punya minjem uang sama orang atau sama siapapun, lalu dia punya kemampuan, lalu tapi dia nggak mau bayar, itu dihukumi pencuri di dalam Islam. Sama dosanya dengan mencuri hukumnya, tuh ya. Jadi ada kan tuh orang pinjam, lalu kemudian dia punya utang, punya uang,
dia pergi ke luar negeri, utang nggak dibayar-bayar. Itu sama hukumnya dengan pencuri di dalam Islam. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah, sebelum kita minjem itu mikir dulu ini. Ya, ini semua terpenuhi apa enggak? Kalau enggak lebih baik jangan. Nah itu dalam hal yang mendesak, daruroh gitu kan. Beb, saya udah coba yang halal, pinjaman ke sana kemari nggak dapat. Yang istilahnya pinjaman syariat, pinjaman dari orang yang nggak ada yang mau minjemin. Saya ini darurat buat beli makanan, keluarga saya kepaksa saya minjem yang online yang ada bunganya. Gimana itu hukumnya? Dalam syariat dikatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kaidah usul fikih, keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Tapi, ada tapi. Ada kaidah usul fikih yang lain. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat itu diukur sesuai daruratnya. Seperti apa? Seperti haji. Haji itu bukan darurat. Jadi jawaban saya jangan minjem online ya. Kalau untuk haji mungkin ada, kalau orang dulu ya jual tanah. Kalau di Jakarta jual tanah nggak bisa ya, nggak ada tanah ya. Kalau di kampung jual tanah, jual kambing, jual sapi, jual apa itu ya. Nah jadi usahakan untuk kepentingan haji, umroh, hal-hal yang sifatnya ibadah jangan melalui pinjaman atau pinjaman online. Cari yang halal. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habibana. Dan berikutnya kami persilakan Ibu Himawan yang nanti akan dijawab Ustaz Randy Tanjung. Silakan Ibu Himawan. Terima kasih. Ya, sudah nyala Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maya Himawan dari Majelis Taklim Anisa RW 03 Pondok Kelapa. Yang ingin saya tanyakan kepada guru-guru besar kita yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinjol ini sangat menjerat masyarakat yang berekonomi lemah. Mungkin mereka sangat butuh dengan kebutuhan keluarga yang mendesak, anak sekolah yang harus dibayar, begitu juga anak yang sedang kuliah, dan juga mungkin kebutuhan rumah sakit yang harus segera dioperasi, atau juga darurat-darurat lain. Dan yang ingin saya tanyakan kepada guru-guru besar kita ini, yaitu Bapak Habib, Nabil dan Pak Ustadz Randy, bagaimana mengedukasi daripada masyarakat agar bijak dan selektif untuk memanfaatkan pinjol ini. Jadi kita dapat mengatasi segala masalah itu tanpa membuat masalah yang baru, yang membuat rumit dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Majelis Taklim kayaknya Bu ya. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan Ustaz Randy Tanjung dijawab. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Sebelum saya jawab, Ibu, saya mau tanya. Ibu pernah kena pinjol juga nggak? Belum. Belum pernah ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tidak ya Bu ya. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Jadi banyak di masyarakat kita yang ekonominya lemah, sudah mah hidupnya ya susah ya Bu ya. Ternyata terjerembab yang namanya pinjaman online juga. Ya. Karena kemudahan-kemudahan inilah yang membuat jalan pintas bagi mereka. Karena kemudahan-kemudahan inilah yang membuat mereka itu tidak berpikir panjang. Bukan salah dalam hal meminjamnya, akan tetapi caranya yang salah. Ya, sedangkan agama kita mengatur itu semua dalam hal yang namanya pinjam, meminjam, ada aturannya. Ya. Alangkah baiknya ketika ia berusaha dulu bertanya meminjam kepada keluarganya. Alangkah baiknya setelah ia berusaha berjuang meminjam kepada keluarganya, belum juga dapat ke sahabat-sahabatnya. Bahkan ke guru-gurunya nggak jadi masalah. Ya, seperti itu namanya berusaha.
Yang jadi masalahnya adalah mereka selalu mencari jalan yang instan. Selalu mencari jalan yang cepat bagaimana untuk mendapatkan pinjaman ini. Ya kan? Terkadang ya teman mana sih yang mau minjemin? Ya Bu ya? Sekarang zaman sekarang Ustadz susah. Teman juga susah semuanya. Nggak ada yang mau minjemin saya. Ya. Tapi sebaliknya Bu, banyak juga dengan alasan kenapa sih mau pinjam, alasannya selalu banyak untuk pendidikan anak, untuk pendidikan anak. Ternyata Bu, ada suatu ibu hajah ketika itu dia punya rezeki lebih, di kemudian beliau berbuat baik sehingga dikumpulkanlah orang-orang yang berhutang itu, yang terkena pinjol, ada beberapa orang dikumpulkan di rumahnya, dilunasi hutang-hutangnya, dan setelah itu diberikan santunan. Ketika itu ternyata 10 dari 3 orang itu, ternyata 3 orang itu saja yang selesai setelah pinjolnya dilunasi, dia tidak meminjam lagi. Ternyata yang 7-nya setelah dilunasi hutang pinjolnya, sudah diselesaikan masalahnya, ternyata kembali lagi minjam. Ternyata pertanyaannya adalah, ternyata hal yang demikian ini adalah dia telah masuk ke dalam gaya hidup yang kurang baik. Gayanya tidak sesuai dengan kebutuhannya, lebih mementingkan kepada gayanya. Ketika sudah sulit, muncul anak minta, mak bayaran mak. Ketika kita sedang hidupnya sulit, muncul anak sakit. Bagaimana anak kagak sakit sementara orang tuanya ribut dengan istrinya, bapaknya ribut dengan istrinya, lantaran apa? Ayahnya tidak lagi bisa menafkahkan. Kenapa? Udah habis yang namanya dengan pinjaman online, udah habis pikirannya, fokusnya, sudah putus asa lantaran banyaknya teror, lantaran banyaknya yang namanya ancaman-ancaman. Ketika itu suami istrinya berantem dan lain sebagainya, membuat anaknya psikologinya lemah. Ketika itu sakit, timbullah memperparah dirinya. Oleh karena itu, jangan mengambil kesempatan, maka berpikirlah, mengedukasilah diri kita, keluarga kita, bahwa ada loh cara yang lebih baik. Ada cara yang lebih membuat diri kita ini selamat. Tadi telah dijelaskan oleh Habib, boleh kita meminjam tapi dengan cara yang baik. Boleh kita meminjam tapi ingat bahwa kita ini memohon kepada Allah. Kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah saya terhimpit ya Allah. Ya Allah saya sedang susah ya Allah. Saya ada kebutuhan, dengan terpaksa ya Allah saya meminjam ini ya Allah. Tapi niat dalam hati saya ya Allah, saya ingin membayar setelah saya ada kemudahan ya Allah. Saya niat saya ingin bayar hutang saya ya Allah. Ketika engkau memberikan kemudahan rizki kepadaku ya Allah. Ketika kita niatnya meminjam seperti ini, kebutuhan yang terdesak seperti ini, doa seperti ini, insya Allah ketika kita meminjam lantaran hal ini, niat kita seperti ini, pasti Allah berikan kemudahan untuk melunasinya, insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan khawatir Bu ya. Ya. Baik, Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, termasuk juga memudahkan untuk segera melunasi bagi kita-kita yang masih memiliki hutang piutang. Nah pemirsa, masih ada satu segmen lagi di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.